Ya, float. Nah, kan kita disuruh itu membayangkan dua sisi persamaan sebagai suatu variabel baru dibandingkan. Hmm. Nah, masalahnya Pak, bilangan float ini tidak eksak ya Pak, maksudnya tidak eksak ya. Jadi Hmm. ada yang saya kerja itu Pak, tidak Hmm. setara hasilnya. Hmm. 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 Jadi apa Pak, Oke, oke. boleh diubah inputnya saja Pak, secara bikinkan kode diubah, Iya, atau ya, harus itu tetap begitu inputnya. ya, itu saya agak lost tuh. Jadi mungkin nanti pada saat di apa? Pada saat dihitung itu mungkin alternatifnya bisa nanti di-convert menjadi tipe data yang lain atau nanti dibulatkan aja pakai di rounding aja gitu informasinya. Iya Pak, iya Pak, Hmm. karena apa Ya. nih? Hmm. Seharusnya sama, tapi pas Ya, dijalankan sorry. kodenya false. Iya, iya, Iya. lupa saya, sorry. Jadi memang harusnya karena dia float, jadi mungkin dia ngambil desimalnya, perhitungannya di belakang komanya antara perhitungan pertama dan perhitungan kedua itu mungkin berbeda sebetulnya. Betul, itu bisa terjadi. Itu saya agak lost di situ. Tapi jadinya alternatifnya adalah nanti kalian bisa cast type tipe datanya nanti diganti lagi tipe datanya atau nanti di rounding aja si datanya di round supaya nanti harusnya kan kalau di sampai 2 angka belakang koma tuh sama tuh harusnya, jadi misalkan dipotong 2 angka belakang koma itu bisa. Oke. Oke Pak, Sip. kasih Pak. Ya, ya, ya. Ini saya juga udah cek beberapa, udah ada yang mengumpulkan nih, belum banyak, tapi sudah ada yang mengumpulkan nih kayaknya yang sudah punya pengalaman programming nih, karena di antara yang sudah mengumpulkan juga menerapkan si analisis kasus yang baru kita bahas hari Senin kemarin, jadi langsung dimasukin tuh ya. Saya terus tidak meminta itu, tapi nggak apa-apa, bagus tuh, berarti ya sudah ketahuan yang calon-calon A di kelas ini. Tapi yang lain juga nggak apa-apa, jadi artinya sambil belajar aja. Selama kalian belajar, ini kan masih sederhana, jadi harusnya jika diikuti dengan baik, kalian juga bisa lah, walaupun belum punya pengalaman pemrograman. Tuh. Jadi kita emang belajar bersama-sama di sini. Oke, terkait tugas masih ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada? Cukup jelas? Oh ya sudah, kalau gitu saya lanjutkan aja mungkin ya. Jadi saya expect mungkin hari ini kita bisa selesai lebih cepat lah. Mungkin by jam 2 lebih dikit juga udah bisa beres untuk hari ini. Jadi karena materinya tidak terlalu banyak. Jadi opsinya mungkin apakah kita masuk materi berikutnya atau ya sudah sesuai silabus saja. Saya ikut silabus saja. Gimana, setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Tidak sesuai silabus aja. Ya, sesuai silabus aja ya. Jadi coba saya lanjutkan. Kita minggu kemarin sampai di bagian contoh 3. Jadi mana nih? Bentar. Oke, jadi ini minggu lalu kita sampai membahas sampai bagian contoh 2, kalau tidak salah. Kalau kita review lagi singkat, kita review singkat saja mengenai analisis kasus. Jadi analisis kasus itu memungkinkan kita untuk membuat percabangan atau decision making dalam program yang kita buat. Jadi persyaratannya apa? Persyaratannya ada kondisi atau ekspresi yang menghasilkan rute true or false. Jadi si if-nya ini, if dan lain sebagainya. Lalu kedua aksi. Jadi setelah dia tercabang menjadi beberapa kondisi, apakah dia true atau false-nya, maka di masing-masing kondisi ini kita berikan aksi atau statement tergantung dari kondisi yang kita inginkan dari kondisi ini. Nah, untuk analisis kasus ini, 2 kriteria yang harus dipenuhi adalah, 1, dia harus komplit, artinya semua kasus terdefinisi secara lengkap. Nah, jika tidak, program akan kesulitan membaca program kita, jadinya tidak selesai, tidak close loop gitu. Lalu kedua, disjoint, artinya tidak ada kasus yang tumpang tinggi atau overlap. Jadi ini kalau ini unconstrained,
Ini harus lengkap. Yang kedua ini terlalu lengkap jadinya. Yang kedua jadinya dia terlalu lengkap juga menimbulkan kebingungan nanti di komputernya. Oke, ini juga sudah dibahas hari Senin yang lalu. Untuk sintaks umumnya kita berikan kondisi if, lalu kondisinya di dalam tanda kurung, misalkan A lebih besar dari 0, A lebih kecil daripada 0, harus diberi titik 2, dan juga definisikan aksinya. Untuk else-nya ini maka dia otomatis semua kondisi yang tidak ditampung oleh kondisi pertama akan masuk dalam kondisi else ini. Jadi artinya dia kalau misalnya kondisi pertama kita minta dia true, maka yang false-nya akan jatuh ke sini atau sebaliknya. Oke. Dalam jenis analisis kasus juga ada beberapa percabangan yang bisa terjadi. Untuk satu kasus kita mendefinisikan kondisi yang kita inginkan saja, if-nya di sini, lalu aksinya, setelahnya ya tidak ada aksi lain yang mau kita berikan. Lalu yang kedua, di mana percabangannya terjadi dua kasus, yaitu komplementer, atau yang bagian kedua mendeskripsikan atau melengkapi kondisi yang tidak dijelaskan di kondisi pertama. Di sini kita beri perintah if, lalu deklarasikan kondisinya, lalu kita deklarasikan aksinya juga. Lalu else, di sini otomatis semua kondisi yang tidak masuk di kondisi pertama akan masuk ke else ini. Ini bisa kita berikan aksi kedua. Untuk banyak kasus juga sudah kita bahas ya hari Senin yang lalu. Kita berikan perintah elif untuk menampung kondisi alternatif selain di if, lalu elif lagi untuk kondisi alternatif ketiga, dan seterusnya sampai akhirnya pada kondisi else ini kita asumsikan semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi di atasnya didefinisikan dalam elf ini, dan juga nanti dinyatakan atau diberikan perintah aksi yang sesuai pada bagian ini. Ini kalau nggak salah hari Senin kita juga sudah sempat bahas ya untuk contoh satu bilangan ini. Apakah A lebih besar pada 0, kalau dia ya maka positif, jika tidak melakukan apa-apa. Ini pseudocode dan flowchart-nya juga sudah kita diskusikan hari Senin yang lalu. Ini juga kita sudah perlihatkan contoh programming dalam Python-nya. Di sini kita beri perintah A lebih besar sama dengan 0, maka dia positif, maka dia akan mencetak positif jika kondisi A yang kita berikan memenuhi persyaratan di dalam kurung ini. Jika tidak, program tidak akan melakukan apapun. Jadi sudah selesai programnya. Lalu contoh kedua, ini contoh di mana kita menyatakan atau mendeskripsikan suatu bilangan apakah genap atau ganjil. Di sini kita pakai modular. Modularnya diberi tanda mod, kalau dalam programnya dalam tanda persen. Artinya jika dia dibagi dengan 2, tidak memberikan sisa. Sedangkan bilangan ganjil itu, jika kita bagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan sisa sebesar 1 di sini. Untuk kasusnya di sini proses deskripsi kasusnya atau operasi yang kita berikan di dalam if-nya. Yang pertama, jika n modular 2 sama dengan 0, maka kita cetak genap. Ini aksinya mencetak genap. Lalu untuk else-nya di sini, jika dia menghasilkan sisa 1, maka kita beri perintah atau beri aksi cetak ganjil. Untuk pseudocode-nya kita lihat di sebelah kiri, input n. Jika n modular 2 sama dengan 0, maka output-nya adalah genap, memprint kata genap. Else komplementernya jika n dibagi dengan 2, modular 2 sama dengan ada sisanya 1, aksi yang kita berikan adalah mencetak perintah ganjil. Kita harus minta si komputer menampilkan kata ganjil di layar gitu. Jadi dia percabangan 2 saja.
true-nya menghasilkan genap, maka false-nya menghasilkan ganjil. Lalu selesai di sini. Jadi sebetulnya ini bagian ini tidak mungkin bisa kita tidak perlu tuliskan. Kan jadi artinya kondisi pertama tuh kalau dia sama dengan 0, otomatis masuk ke sini, semua kondisi yang tidak masuk di deskripsi pertama akan pindah ke bagian else ini. Oke. Di sini untuk programming Python-nya, jika n lebih besar pada 0, untuk inputnya n harus lebih besar pada 0, maaf. Lalu jika n genap, cetak genap, jika tidak, cetak ganjil. Untuk algoritmanya kita mintakan n-nya input oleh user, seperti biasa, kita beri perintah integer, int, lalu perintah inputnya. Jadi di sini kita harus memberikan nilai n lebih besar pada 0 ya, walaupun sebetulnya Anda bisa memasukkan nilai kurang dari 0, tapi kita asumsikan bahwa dari awal sudah diminta memasukkan n lebih besar pada 0. Jika n modulur 2 itu dia ekivalen, ini operasi ya, sistem operasinya dia ekivalen dengan 0, jadi artinya nilai yang dihasilkan di sini dia harus ekivalen dengan nilai yang dinyatakan di sebelah kanan, pakai tanda ekivalen di sini. Kita akan perintahkan komputer atau program mencetak kata genap, jika tidak else mencetak kata ganjil. Ini dalam bentuk komentar, artinya kita tidak perlu mendeskripsikan kondisinya lagi di sini, karena otomatis semua kondisi yang tidak masuk akan pindah ke kondisi else ini. Nah ini hari Senin yang lalu belum sempat kita bahas. Jadi untuk contoh 3, apakah bilangannya positif, negatif, atau 0. Di sini kita diminta untuk membuat program sederhana yang menerima input sebuah integer, bilangan bulat n, dan kita tentukan apakah n bilangan bulat positif, negatif, ada 0. Jadi ada 3 kasus yang berbeda nih. Yang pertama, kalau n lebih besar pada 0, maka kita perlu mencetak positif. Jika n lebih kecil dari 0, maka kita perlu mencetak negatif. Jika n sama dengan 0, maka kita cetak 0. Itu aja. Nah, untuk pseudocode atau flowchart-nya dan flowchart-nya ditampilkan di slide berikut ini. Jadi untuk pseudocode-nya juga masih straightforward. Jadi kita beri input n, lalu input n ini kita olah atau kita deskripsikan sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda tadi. Yang pertama, deskripsinya kalau n lebih besar pada 0, maka kita bukan genap, ini harusnya positif nih. Positif, dia outputnya positif. Lalu jika n lebih kecil pada 0, maka outputnya negatif. Untuk else, kondisi lainnya, jika dia tidak lebih besar pada 0 atau tidak lebih kecil dari 0, akan artinya otomatis dia sama dengan 0 ya. Maka di sini semua kondisi ini sudah tertampung di bagian else, lalu diberi perintah 0 saja. Nah, di flowchart-nya terjadi 3 percabangan sekarang. Sebelumnya mungkin hanya 1 atau 2, sekarang ada 3 percabangan di sini. Dalam flowchart-nya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini percabangan pertama, percabangan kedua, dan percabangan ketiga. Lalu kita berikan selesai di sini. Untuk programnya, pengembangan dari pseudocode-nya saja. Jadi kita berikan nilai input untuk n-nya berapa, lalu setelah kita berikan inputnya, tergantung kita ngasihnya berapa nih, apakah lebih besar daripada 0, lebih kecil, atau sama dengan 0, program akan bekerja atau memilah si nilai input kita berdasarkan kriteria yang sudah kita berikan. Di sini kriteria pertama, jadi dia akan membaca apabila dia nilainya lebih besar pada 0, maka dia otomatis sudah bagian baris berikutnya tidak akan dilanjutkan, program terhenti di bagian sini, selesai. Gitu. Lalu kalau kita masukkan nilai negatif, maka pada saat program membaca baris if ini dicek, ternyata nilai kita tidak memenuhi kriteria yang diberikan.
sehingga dia akan loncat ke baris kedua, lalu dicek atau dijalankan prosesnya apakah nilai N ini sesuai dengan kriteria yang kita berikan di bagian kedua ini. Jika dia sesuai, maka otomatis program akan melanjutkan aksi yang kita berikan di bagian sini, mencetak kata negatif. Jika tidak, dia akan lolos lagi. Jadi bagian pertama, misalkan masukkan angka 0, secara definisi atau kriteria yang diberikan, dia tidak memenuhi ini, program akan melanjutkan ke kriteria kedua, dicek lagi, apakah nilainya lebih kecil daripada 0, ternyata tidak juga, maka nilainya masih tetap 0, masih tidak memenuhi kriteria ini, maka dia akan ditampung di kriteria ketiga di sini. Kriteria ketiga ini artinya secara konsep dia N-nya nilainya sama dengan 0. Kita tidak perlu memberikan deskripsi lagi karena ini sudah otomatis dua kondisi ini, di mana dua kondisi tidak tertampung dengan kondisi ini ya N sama dengan 0, maka kita print 0 saja gitu. Untuk contohnya sudah saya perlihatkan ya di minggu lalu menggunakan IDE Jupyter gitu. Jadi kira-kira untuk bagian ini ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas? Halo? Halo? Pada kemana nih? Jelas Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang modulus itu sama dengannya harus 2 ya, Pak? Oh, enggak. Jadi yang sama dengannya 2 itu, dia itu sebetulnya masih ingat nggak minggu lalu kalau nggak salah, di bagian operasi. Arti sama dengan 2 ini, tadi siapa yang nanya? Sorry. Ridwan bukan? Iya, Pak. Ya. Ridwan, coba masih ingat nggak sama dengan 2 ini artinya apa? Lupa saya. Tuh, materi minggu lalu kalau nggak salah. Apa 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ada yang bisa bantu jawab? Itu boolean nggak, Pak? Ya, betul, boolean ya. Kalau dia double sama dengan itu artinya dia true, kalau false-nya apa? Simbolnya? Eksklamasi sama dengan. Tanda warning. Tanda seru sama dengan ya. Jadi bagian kirinya tanda seru, bagian sini sama dengan. Jadi ini kita membandingkan sebetulnya, membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama kita berikan aksi N dibagi si modularnya, diberi modular 2, itu berapa nih hasilnya. Ini kan ada hasilnya nih, dia bakal menghitung komputer itu. Kalau dia bilangan genap, maka nggak ada sisa, maka hasilnya akan 0 sebelah kiri ini. Nah, kalau sebelah kiri ini 0 ini ekivalen dengan nilai sebelah kanan. Jadi dia membandingkan nilai kiri dengan nilai kanan tuh sama nggak nih? Kalau sama berarti dia true, maka akan print genap. Gitu. Jadi bukan sama dengan, kalau sama dengan 1, jadi kita operasi kan, diminta operasi sebetulnya, padahal ini kan udah ada hasil tertentu nih gitu. Malah kalau dikasih sama dengan yang 1 malah jadi error nanti gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang ini juga menarik ya. Jadi kita bisa pakai kriteria yang sebaliknya nih. Kita bisa aja masukkan kriteria ganjil di sini malah. Jadi kalau nilai modularnya tidak sama dengan 0, maka dia ganjil, maka sisanya pasti jadi genap ya. Jadi kita bisa balikan kondisinya sebetulnya. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi? Kayaknya ada yang mau nanya lagi. Nggak ada? Oke. Jadi mungkin untuk materi minggu ini sebetulnya sudah habis. Jadi mungkin saya akan memberikan latihan di kelas saja. Jadi karena saya sudah memberikan PR juga, jadi kita latihan di kelas saja untuk pendalaman materi di minggu ini. Jadi saya akan memberikan mungkin 3 atau 4 soal tergantung waktunya. Mungkin sementara saya set 3 aja dulu lah. Kalau misalkan masih ada waktu kita tambahkan 1 soal lagi. Jadi saya minta
Anda mengerjakan soal ini di sesi kuliah hari ini, lalu setelah selesai dibuat dalam dokumen doc atau PDF sama seperti PR, nanti saya minta di-upload di jam 3 di MS Teams gitu. Nanti untuk link uploadnya akan muncul jam 2. Jadi kita akan bahas juga soalnya setelah itu saya akan minta kalian uploadnya jadi pengganti PR lah itu. Jadi ngerjain PR-nya di dalam kelas aja untuk minggu ini. Oke, mungkin satu soal saya mungkin 15 menitan cukup kali ya. Kalau misalkan kurang nanti tolong disampaikan aja. Oke, latihan soal. Jadi saya akan minta kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut untuk latihan mengenai analisis kasus. Seperti biasa saya akan minta membuat flowchart dan pseudocode-nya, lalu program Python yang bersesuaian. Untuk soal yang pertama, ini seperti ini. Jadi masih mudah. Jadi buatlah sebuah program yang membaca masukan dua buah bilangan bulat, misalnya A dan B, dan tuliskan di antara kedua bilangan tersebut mana yang paling besar. Sorry, ada sedikit typo di sini. Mana yang paling besar. Jika A lebih besar daripada B, maka bilangan terbesar katanya harus A nih katanya. Jika A lebih kecil daripada B, maka bilangan terbesar sama dengan B. Dan jika A sama dengan B, maka kasusnya boleh A, boleh B berarti. Jadi ini ada dua uncertain, ada satu kondisi uncertain di mana yang ini sudah pasti jelas ini kriterianya, tapi kalau pada saat nilainya sama, maka kita boleh pilih salah satu saja gitu untuk definisi kasus kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini 3 kasus atau 2 kasus? Lalu yang selanjutnya tolong silakan dibuatkan pseudocode, diagram alir, dan programnya. Nanti kita coba tes bersama-sama, lalu lanjutkan ke soal berikutnya. Pengerjaannya 15 menit cukup ya? Atau kelamaan? 10 menit aja? 15 saja, Pak. 15 ya, oke. 15 aja ya. Jam 12.26 tuh berarti nanti jam berapa? 1.41 ya. Oke, silakan ya. Nanti saya mungkin off cam, tapi kalau misalnya ada pertanyaan silakan kalian langsung tanya aja. Oke. Ini kerjanya di apa ya, Pak? Di Word gitu, Pak? Ya, boleh di Word aja, boleh. Sama seperti PR aja gitu. Jadi ini sama PR kemarin, cuman kalian ngerjainnya di kelas nih, bareng-bareng gitu. Oke, makasih, Pak. Yuk. Kalau langsung ngerjain di Python gitu, Halo, halo. Tadi saya udah ngomong belum? belum, Mbak. Dari Belum, masih mute. Masih Yeah. mute. Oke. Ya boleh kalau misalkan kalian mau pakai IDE Python-nya misalkan untuk programnya langsung nggak apa-apa. Tapi nanti di kopas aja biasa ke Word-nya buat dikumpulkan ya. Oh ya, Pak. Ya, oke.
apa? Ini Pak. Hansel, ya Hansel kalau tertarik. Oke teman-teman, Anda lalu tugas bilangan yang paling bisa cari tutorial. Tutorialnya
Oke, gimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Lagi bikin flowchart-nya, Pak. Ya, gak apa-apa lah flowchart-nya. Ini nanti aja. Yang penting ininya apa? Si programnya udah bisa tapi Bisa, Pak. bisa. Oke, ya udah apa kalau saya tambahin 3 menit lagi ya kalau gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti saya mungkin bakal minta salah satu di antara kalian aja untuk menjelaskan biar nggak saya terus yang jelasin. Oke, saya tambahin 3 menit ya sampai jam 1.44 lah.
Oke, mungkin cukup ya kalau misalkan yang belum selesai nanti saya akan sediakan alokasi waktu saja untuk melengkapkan. Dan yang penting kita latihan sama-sama dan bahas sama-sama. Oke, untuk yang sudah selesai saya bisa minta salah satu untuk menjelaskan Saya pekerjaannya. Pak boleh. Boleh, coba silakan saya matikan dulu screen share-nya. Silakan Syarif. Sudah kelihatan Pak. Ya, sudah. Oke. Jadi untuk sudut code-nya itu saya tulis seperti ini. Yang pertama kita minta input itu A dan B. Kemudian kita bikin perbandingan if dan else tergantung kondisi. Kondisi pertama itu jika A lebih besar atau sama dengan B, maka kita menuliskan A. Dan kondisi kecuali ini itu jika A lebih kecil dari B, maka kita print B. Untuk flowchart-nya seperti ini. Jadi program setelah mulai kita minta input B dan A, maaf terbalik A dan B lah pertama. Jadi sudah itu kita masuk ke pilihan itu perbandingan nilai A dan B. Jika A lebih besar daripada B atau sama dengan B, maka outputnya A. Jika A lebih kecil daripada B, maka akan menuju ke output B. Setelah itu program selesai. Ini program yang saya tulis. Itu ya Pak. Ya, dicoba run gimana, Syarif? Dicoba di run. Harusnya nggak ada masalah ya. Kalau dicoba run nih. Coba nilai 5. Harusnya keluar 5. Apakah kelihatan nggak Pak layarku yang satu? Belum kelihatan. Belum. Masih yang ini. Masih yang Word. Sudah kelihatan Pak? Ya, oke. Jadi coba kita run. Angka coba dulu 5 dan 6. Seharusnya 6. 6, oke. Kalau kebalik misalkan. Kalau 6 dan 5. 6 juga. Kalau misalkan sama. Oke, terima kasih Syarif. Jadi ini walaupun kita punya 3 kriteria, ternyata hanya menjadi 2 kasus ya. Tidak menjadi 3 kasus, tapi hanya 2 kasus. Kalau kita cek lagi di sini, di screen 2 ini, kondisi yang kita berikan itu ada 3 sebetulnya. Jika A lebih besar pada B, A lebih kecil dengan B, dan A sama dengan B. Seolah-olah terlihat seperti 3 kasus, tapi ternyata saat kita rumuskan hanya 2 kasus. Karena jawabannya A dan B itu sama saja sebetulnya. Nanti pada saat kita definisikan di A lebih besar sama dengan B, hasilnya sama dengan A, atau A lebih kecil pada B, maka hasilnya B. Dia akan menghasilkan seperti contoh yang diperlihatkan oleh Syarif tadi ya. Pak mau nanya Pak. Buat yang ini tadi kan kalau Syarif pakainya angka Pak ya, kayak A lebih besar dari B maka bilangan terbesarnya sama dengan A. Dia kan pakai angka Pak. Kalau nggak pakai angka Pak, kayak pakai kalimat Pak. Pas di printnya Pak. Jadi bilangan terbesar adalah A. Oh nggak apa-apa. Bagus. Kayak bukan bilangan terbesar adalah 6, bukan Pak, kayak bilangan terbesar adalah bilangan A gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kan udah didefinisikan A-nya kan tadi. Yang tadi menarik itu yang dari Syarif itu sebetulnya alternatif lainnya bisa dipindahkan tanda sama dengannya ya. Jadi sama dengannya nanti bisa di bagian sini. Tadi kalau Syarif ngasihnya sama dengannya di lebih besar daripada B, A lebih besar pada B. Pun kalau kita pindahkan sama dengannya ke bagian yang kedua ini, itu jadinya bisa aja sebetulnya. Jadi yang kita definisikan pertama itu si A lebih kecil sama dengan B, maka dia yang diambil adalah B. Lalu else-nya ya udah otomatis yang ini akan menjadi else-nya gitu. Jadi kalau kalian mengerjakan dengan pendekatan yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang sama. Itu menariknya programming tuh. Oke, yang nomor 1 ini masih ada kebingungan nggak atau ada pertanyaan nggak?
saya nggak pakai sama dengan Pak, tapi tetap hasilnya sama kok Pak. Maksudnya yang mana? Coba Robi lihat kayak Yang gimana? A lebih dari B Pak. Coba pengen lihat yang Robi kayak gimana. Sudah kelihatan nggak Pak? Hmm. Nah, saya nggak pakai sama dengan ini Pak. Kalau dicoba masukin angka yang sama, hasilnya benar kok Pak. 5, saya 5 Pak. Hasilnya 5 ya? Iya Pak. Berarti dia bakal memilih salah satu kondisinya tuh. Iya Pak, dia kayaknya langsung ke else-nya deh. Langsung ke else-nya berarti di situ. Makanya lebih jelas kalau misalkan pakai ini aja, kalau pakai apa tadi kata Syarani Habibie itu, coba aja misalkan kalau kayak gitu dibuat deskripsi lagi sebetulnya yang dia print tuh yang mana, yang if-nya apa yang else-nya sebetulnya itu. Cara nambahnya gimana Pak? Saya ada 3 kondisi Pak. Gimana kalau Habibie coba gimana? Saya seru coba share screen ya Pak. Ya silakan. Gimana ya? Gini Pak. Misalkan ini 90. Kalau ini 100. Atau ini kalau tapi ini tergantung soalnya Pak. Kalau saya ganti kayak bilangan sama besar gitu Pak. Boleh nggak? Bilangan sama besar. Boleh juga. Pak, tapi saya mau nanya Pak, ini kalau buat koma ditulis di sini gimana ya Pak? Nah, coba. Oh tadi, Pak itu pakai titik atau pakai koma sih Pak? Pakai titik. Ini kan bahasa Inggris. Oh ya. Oh berarti dia ngambil floatnya kebetulan ini nih, apa si belakang komanya dipotongnya sama besar berarti. Oke. Jadi ada beberapa alternatif ya. Jadi maksudnya dalam pemrograman itu kita bisa membuat kalian punya alur berpikir yang berbeda-beda. Tadi misalkan contohnya Syarif, contohnya Robi, dan contohnya Habibie itu digunakan dengan alur yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Tapi saat dirumuskan menjadi sebuah program itu tetap menghasilkan hasil yang kita inginkan gitu. Jadi apa yang diajarkan di kelas ini bagaimana kalian merumuskan si dasar programmingnya. Makanya yang jadi penting itu pada saat programming benerannya kalau kalian sudah handal itu tadi dokumentasinya si kamus-kamusnya, lalu misalkan sintaks-sintaks yang diberikan tuh ini maksudnya apa, karena siapa tahu misalkan tadi Habibie buat program lalu dibaca oleh Syarif atau Robi misalkan, kan pola berpikirnya berbeda ya walaupun tujuannya sama, pendekatan yang digunakan berbeda, nanti pada saat orang lain ternyata punya pendekatan yang lain, kok gini ya, kok hasilnya gini ya, itu tujuannya pemberian si dokumentasi tadi dengan si kamus tadi gitu. Kok yang lain gimana? Ada kesulitan, ada pertanyaan? Aman Pak. Aman ya. Ini masih mudah lah. Gitu. Jadi mungkin kayaknya cukup untuk 2 kali latihan lagi kayaknya, untuk 4 kayaknya terlalu mepet. Jadi saya mungkin canangkan 20 menitan untuk dirapihkan lah, misalkan kalian bikin dokumennya, dirapihkan, yang belum pakai pseudocode atau flowchart tambahin flowchart. Jadi kita lanjutkan lagi aja untuk 2 kasus yang lain lah. Atau tergantung waktunya lah. Mana tadi teh? Salah. Ini masih sama. Nih, ini langsung nomor 3 aja deh. Coba.
It's ini udah terlihat belum? Udah, Pak. Ya, oke. Ini untuk kasus yang ini, contoh yang lain, di sini kita ada program yang menerima 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3, dan menghasilkan hambatan total, ini resistance ya. Jika dirangkai seri, kalau rangkai seri dia cukup dijumlahkan dia seperti ini. Nah, kita beri ketentuan bahwa R1, R2, dan R3 tidak boleh negatif. Jika satu saja hambatan bernilai negatif, maka total hambatan tidak bisa dihitung, dan tuliskan ke layar pesan kesalahan hambatan total tidak bisa dihitung. Nah, silahkan dibuat pseudocode, diagram alir, dan programnya untuk kasus ini. Kira-kira harus seperti apa. Ini 15 menit lagi ya mungkin. Kalau perlu tambahan nanti saya tambahkan aja sesuai kebutuhan. Oke, silahkan mengerjakan ya. Pak mau nanya. Sorry, masih di mute silakan. Ini kan R1, R2, sama R3 nggak boleh bernilai negatif. Nah, layar pesan kesalahannya itu pas kita input atau pas kita ngeran si RT-nya, R totalnya? R totalnya lah, R totalnya aja nanti. Oke, kasih Pak. Yuk. Oh ya, sedikit hint mungkin, di sini kan kondisinya harus terpenuhi semua nih, gitu. Jadi Anda bisa pakai operator boolean N nih. Jadi R1, N, R2, N, R3 tuh.
Permisi Pak, Ya, gimana? tugas ini ada apa batas waktunya Pak? Yang latihan 3 nih? Ini sama seperti tadi kita bahas, nanti saya tunggu sampai jam 2.12. Kita bahas lagi. Sama Oke, seperti Pak. tadi aja. Yuk. Siap, Pak. Yuk. 3 menit lagi ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Selesai, Pak. Rizky sudah selesai yang lain? Pak. Oke, udah selesai. Nah, ini saya bisa minta yang sudah selesai untuk memperlihatkan hasilnya untuk kita diskusikan. Ada yang mau? Tadi yang sudah tadi siapa? Rizky, Hansel? Flowchart-nya belum, Pak. Ya, nggak apa-apa. Cobain aja programnya aja dulu. Atau yang udah lengkap, silakan. Share screen aja, Pak. Ya, silakan. Saya udah. Oh, ini. Gini aja, Pak. Program menerima 3 buah hambatan software 2, deklarasi, terus algoritmanya kita masukkan input sebagai integer. Terus cuman dua kasus saja, Pak. Pakai N biar ketiganya masuk dalam operasi. Skala S-nya gini. Terus code-nya, terus flowchart-nya, Pak. Flowchart-nya, ya, oke. Iya. Oke, menarik ya. Coba kalau boleh, Rizky paling atas. Aksinya ada 2 jadi ya di sini. Iya, Pak. 2 aja. Aksinya ada 2 dan juga maksudnya si bagian if-nya tuh decision-nya ada 2, yaitu N saja. Jadi karena dia harus memenuhi semua, maka R1, N, R2, dan R3 ketiganya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Lalu aksi di bawahnya juga ada 2 perintah nih. Deklarasi sama print. Deklarasi R totalnya ya. Iya. R totalnya berapa, berarti langsung dijumlahkan. Lalu kedua, kita minta dia untuk mencetak nilai si R-nya itu dengan ini ada deskripsinya, total nilai hambatan adalah sekian gitu. Iya. Untuk else-nya, jadinya dia selama salah satu tidak terpenuhi, N-nya ini otomatis bakal langsung ke else dan langsung nge-print hambatan total tidak bisa dihitung ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Good. Bagus dari Rizky. Yang lain ada pertanyaan? Yang aku boleh nggak kayak gini? Aku share screen. Boleh, coba lihat. Coba silakan. Kayak gini jadinya. Aku pakainya if-nya dijabarin satu-satu nggak kayak tadi. Kalau tadi kan digabungin gitu. Kalau ini aku pakai if kalau misalnya R1-nya lebih kecil dari 0, maka print. Berarti kalau misalnya R1-nya udah 0, udah lebih kecil dari 0, nggak boleh. Terus kalau misalnya dia nggak 0, lanjut ke R2, lanjut ke R3, baru nanti else-nya aku baru print hasil R2, R totalnya. Coba lihat R1. Boleh sebetulnya. Jadi nilai yang mau hasil akhirnya kan sebetulnya mungkin untuk menampilkan nilai hambatan total kalau semuanya positif dan hambatan total tidak bernilai positif, bernilai negatif ya. Kalau misalkan dia negatif dia nggak akan bisa dihitung. Ini juga pendekatan yang lain, pendekatan yang berbeda. Jadi di sini walaupun sebetulnya kalau di pendekatan ini tetap kita harus masukin semua nilainya ya. Min 1, min 2, 3 gitu. Makasih, Pak. Saya Pak pakai OR bisa kan, Pak? Kalau OR gimana, Bang? Sama aja sih, Pak. Cuma bukan lebih besar. Coba. Oke. Ini, Pak. Jadinya kalau yang kasusnya Syarif, begitu ada yang nggak sama dengan ini langsung ini ya, pindah ke sini. Jadi malah else-nya malah di bagian sini gitu. Logikanya agak dibalikin gitu. Iya, Pak. Jadi kalau di sini asalkan ada satu yang negatif, berarti dia udah memenuhi OR-nya, langsung pindah ke else-nya ya, yang Syarif. Iya, Pak. Oke, bagus. Saya lihat beberapa alternatif jawaban yang menarik. Jadi saya juga mengharapkan pola yang berbeda-beda. Jadi saya nggak mengharapkan pola yang sama gitu. Menarik. Yang lain gimana? Masih ada kesulitan? Ada yang masih merasa kesulitan nggak? Ini kalau yang memperlihatkan contohnya kan saya lihat sudah lumayan oke lah, sudah memahami dan bisa merumuskan. Nah ini yang
Yang lainnya yang belum terdengar suaranya gimana? Gak apa-apa, kita waktunya sekarang. Sebelum jangan sampai ada bingungnya pas ujian gitu. Yuk. Tadi saya agak belum paham yang pakai OR sama N itu, Pak. Gimana logikanya? Logikanya, coba kalau saya pakai jawaban yang saya contoh perlihatkan. Ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini contoh saya menggunakan contoh yang N, ini saya gabungin semua. Jadi tadi ada yang dihitung di sisinya per inputnya, kalau saya langsung aja semua. Jadi pertama dalam algoritma saya minta kita definisikan atau berikan nilai R1, R2, dan R3. Ini bebas, terserah kita. Jadi bisa positif, bisa negatif. Tapi kemudian persyaratannya kan kita harus nilai R-nya harus kita harus masukkan dalam positif supaya bisa dihitung. Maka persyaratan pertama, nilai R1 harus besar sama dengan 0. Ini harus terpenuhi. Kita berikan operasi N. Masih ingat nggak kalau operasi N itu berarti kedua nilai harus benar ya, untuk dia bisa dianggap benar. Maka ini harus terpenuhi. Lalu kedua, R2 lebih besar sama dengan 0. Nah ini juga harus penuhi perintahnya N, berarti ini harus dipenuhi, ini harus dipenuhi. Lalu yang ketiga, R3 lebih besar sama dengan 0. Maka bagian ini juga harus dipenuhi. Maka ketiga kondisi ini harus dipenuhi di baris pertama ini. Kalau ketiga nilai ini terpenuhi, maka kita bisa langsung cetak jumlahnya. Kalau saya di sini langsung jumlah aja, R1, R2, dan R3. Nah, selanjutnya apa yang terjadi, persyaratan N itu kan seluruhnya harus benar. Jadi kalau ada dua komponen, keduanya harus benar. Ini juga yang ketiga juga harus benar semua. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka nilainya akan menjadi false. Katakanlah misalkan di R2-nya negatif. R1 lebih besar pada 0, oke. Pada saat dia lompat ke R2 negatif, dia langsung false, maka dia akan pindah ke perintah selanjutnya. Jadi langsung dicetak hambatan tidak bisa dihitung gitu. Nah, kalau tadi contohnya yang Syarif itu saya lihat dia pakai OR itu di sini nilainya kalau misalkan salah satunya negatif. Ini OR. Ini mungkin OR lebih kecil pada 0. Kebalik justru. Jadi hambatannya yang tidak bisa dihitung. Di sini jadinya R total lah ya. Ini pseudocode aja lah, R total lah jadinya gitu misalkan. Jadi justru kalau yang pendekatan yang lain tadi yang dibuat oleh siapa, Syarif tadi ya. Kalau dia mempersyaratkannya di OR gitu. Jadi kalau selama ada salah satu yang nilainya negatif, maka dia otomatis memenuhi kriteria untuk diberikan aksi bahwa hambatan total tidak bisa dihitung. Tapi kalau ternyata tidak ada yang negatif satupun, semuanya positif, berarti kan kriteria OR-nya tidak terpenuhi itu. Dia akan langsung pindah ke baris berikutnya untuk mencetak si nilai R totalnya. Gimana? Masih bingung nggak gimana? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya kan coba di Jupyter sama di PyCharm, Pak. Kalau di Jupyter itu yang kolomnya itu yang kolom kayak kolom pertama sama kolom kedua itu ngaruhin nggak sih, Pak? Maksudnya kayak kolom pertama ngaruhin ke kolom kedua. Maksudnya coba tolong bisa diperlihatkan nggak ininya? Oke, Pak. Kayak gini, Pak. Kan di sini dibilang errornya gara-gara ada float object is not callable, Pak. Tapi saya nggak ada tulisan float sama sekali, Pak. Adanya float itu di atas yang tadi, yang di nomor 17. Oh, harusnya sih enggak. Dia ngerannya per ininya sih, per line-nya di sini. Tapi memang
mungkin ada perintah dari atas yang masih ke bawah ke line ini nih, Habibie. Jadi mungkin saran saya bikin page baru aja. Gitu. Oh oke Pak. Ya soalnya saya coba di PyCharm hasilnya nggak error Pak. Ya berarti kemungkinan tuh ini itu formatting yang terbawa dari line sebelumnya tuh. Jadi kan itu line-nya berurutan tuh. Gitu. Oh oke Pak. Jadi ada sisa yang ke bawah. Oke. Oke. Cukup jelas sepertinya ya. Jadi untuk si logikanya dan kriteria yang diberikan. Nah ini mungkin nomor 4 cukup nggak ya waktunya untuk memberikan nomor 4? Ini agak lebih rumit sih. Oh ya, kalian setelah kelas ini masih ada kelas lagi nggak? Ada Pak. Ada Pak. Oke. Ini sebenarnya menarik sih, tapi kayaknya nggak akan keburu kalau dibahas sih. Untuk jadinya mungkin saya minta kerjain aja lah ini untuk yang nomor 4. Ini agak lebih kompleks, tapi mungkin pembahasannya kita lakukan di minggu depan aja ya, nggak apa-apa ya? Halo? Iya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kita masih ada sekitar 25 menitan, jadi saya minta ini untuk dikerjakan sampai jam 2.50, kita selesai kuliah jam 2.50, tapi submitnya saya boleh sampai jam 3, jadi nanti untuk yang latihan nomor 1, lalu selanjutnya yang tahanan tadi, ini lalu nomor terakhir, dibuat dalam satu program doc atau PDF, lalu diupload. Gitu. Itu untuk pembahasannya kita bahas hari Senin aja. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Yuk, silakan. Untuk kalau misalnya kayak misalnya A dan B ada yang sama, itu perlu dibuat kayak yang tadi, kayak yang ranking tidak bisa ditentukan gitu misal. Oh, sebetulnya kalau A-nya sama, A dan B-nya sama dalam kasus tadi, kan kali ini kasusnya sederhana aja ya sebetulnya mah. Jadi kalau kita masukin nilai A dan B, kita mau cetak A, mau cetak B pun sebetulnya sama aja. Kita misalkan kasih 5, lalu B-nya 5, lalu saat print mau dianggap A lebih besar atau B lebih besar dari A, yang di print kan tetap 5, mau manapun gitu. Terkecuali kalau memang kasusnya lebih spesifik, diminta harus besar atau harus lebih kecil, maka bisa dibuat deskripsi seperti tadi, itu yang kamu bilang. Jadi tergantung programnya gitu. Halo? Gimana? Oh iya, Hanif? Maksud saya ini Pak, buat yang soal yang ini Pak, yang latihan 4 ini. Apa emang nggak bisa sama kalau yang Oh iya, jadi kalau yang sama jadi nggak masalah. Jadi kan nanti kalau yang sama misalkan kamu masukin 1-1, misalkan 2, 1 dan 1. Ya udah nanti 1 dan 1-nya kan dibuat berurutan aja, nggak masalah mau yang A dulu atau yang B dulu misalkan. Kan sebetulnya nggak masalah. Atau kamu mau deskripsikan sebagai tidak bisa dihitung karena urutannya tidak ada juga boleh. Kan sebetulnya exercise aja untuk penggunaan if dan penggunaan operan aksinya seperti apa. Itu saya serahkan pada kreativitas kalian aja, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Pak, maaf bertanya Pak. Yuk silakan. Pak, ini semua harus pakai flowchart ya Pak? Iya, maksudnya kan biar kebayang flowchart. Oke, makasih Pak. Keburu nggak? Kalau nggak keburu saya tambahin deadline-nya. Oh ya keburu, ya udah. Mau jam berapa? Nggak apa-apa. Ya bilang aja makanya. Soalnya Pak ada kimia soalnya Pak jam 3. Ada kimia Pak. Jadi mau apa? Jadi malam boleh? Mau jadi jam berapa? Jam 8? Mungkin 23.59 Pak. Apa? 23.59 Pak? 23.59 Pak. 23.59 boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Iya, makasih Pak.
Makasih Pak. Makasih. Makasih ya Pak pengertiannya Pak. Pak, santai aja saya mah. Berarti saya ganti aja dulu ininya, waktunya. Oke, sudah saya ganti. Jadi saya akan tetap buka si Zoom ini sampai jam 2.50. In case kalian ada pertanyaan, saya juga akan tetap standby di sini. Gitu. Tapi mungkin saya off cam aja ya. Tapi saya bakal standby kalau diperlukan.
Permisi Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau nanti deklarasikan sebagai tipe data list gitu Pak, biar mudah di mark sort gitu, boleh nggak Pak? Boleh, kalau ini mah, kalau apa sudah jago mah, wah udah jago nih berarti nih programmingnya. Siapa? Oke, siapa? Yuk. Untuk yang lainnya nggak apa-apa, dibikin seperti tadi contoh pertama aja, lebih besar, lebih kecil gitu aja. Kan kita lebih basic. Kalau udah yang sudah lebih lebih jago programmingnya, ya silahkan ini aja dibuat sesuai dengan keahlian masing-masing aja. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah terintimidasi bagi yang lain yang belum paham maksud pertanyaan tadi. Pak, mau bertanya Pak. Yuk, simbol silakan. di Python ada nggak Pak? Kayak simbol yang buat tidak sama dengan gitu Pak? Maksudnya tidak sama dengan? Kayak tidak sama Pak, kan kayak kalau ditulis tangan kan kayak sama dengannya dicoret kan, itu arti tidak sama dengan Pak. Nah kalau di Python ada nggak Pak simbolnya? Pakai ini aja. Tadi false aja, yang tanda seru sama dengan itu aja. Oh iya, ya. Makasih Pak. Yuk. Makasih Dip.
Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau pakai short gitu bisa Pak nggak, Pak? Bisa kan, Pak? Short Bisa gitu. sih. Bisa sih sebetulnya, tapi kan kelas ini tidak membahas itu, ya nggak apa-apa lah. Kalau Anda bisa ya nggak apa-apa lah. Berarti udah lebih advance. Dan nanti yang sudah jago ya bolehlah pamer kemampuannya di sini ya. Bapak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal pakai short, nanti pseudocode-nya pakai gimana, Pak? Ya sesuaikan aja lah, sesuaikan aja dengan ininya. Oke, Pak. Boleh dalam deskripsi kan pseudocode kan bohong-bohongan kan, bukan source code-nya. Oh iya, mungkin saya luruskan lagi ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan pengertian pseudocode dengan source code. Jadi pseudocode itu artinya dia bukan kode betulan, tapi kode yang masih draft. Jadi kita konsep yang kita buat nanti kira-kira kalau akan buat kode seperti ini loh, langkah-langkahnya kurang lebih. Jadi belum jadi source code gitu. Jadi saya lihat ada yang sudah upload, dia tulisnya pseudocode tapi ternyata code source code-nya gitu. Mungkin saya luruskan aja di situ. Maksudnya source code itu apa, Pak? Oh ya, sorry. Source code itu ini program kalian. Program kalian betulan ya. Jadi kalau kalian contoh yang tadi dibikin di Jupyter, dibikin di mana misalkan di Notepad, itu namanya source code atau program kalian. Nah, kalau pseudocode itu semacam kotretannya lah, kira-kira konsep kalian seperti apa, nanti kira-kira kodenya bakal mengikuti konsep atau alur berpikir seperti dalam pseudocode ini nanti dibuat, dirumuskan dalam kode betulan si programnya, namanya programnya atau source code tadi. Gitu. Sorry kalau bahasanya agak terlalu advance. Oke. Pak, buat penulisan if itu nggak bisa kayak 3 variabel langsung gitu ya, Pak? Maksudnya 3 variabel langsung? Ya, if A kurang C gitu, Pak. Gimana? Harus if A kurang B and A kurang C gitu, Kak. Gitu, Pak. Sorry, agak putus-putus di saya. Gini, Pak. Saya type di komentar nih, Pak, di chat. Iya. Tadi agak bergetar suaranya. Kayak gitu bisa gak, Pak? Soalnya di PyCharm saya tulisannya sintaks R, Pak. Ya. Itu mungkin pilihannya dikasih tanda ini nggak? Tanda titik 2 di belakangnya nggak? Oh iya, lupa Pak, sorry Pak. Iya. Coba masih. Lagi. Oh iya. Nah ya bisa Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Yuk.
Oke, sebetulnya sudah jam 2.49, jadi mungkin saya akan akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita lebih banyak latihan saja. Untuk latihan hari ini saya minta dikumpulkan dalam bentuk dokumen doc. Untuk 3 soal tadi kita sudah kerjakan. Nomor ini masih dikerjakan mungkin. Untuk programnya, pertama pseudocode-nya, kode konsepnya, lalu diagram alir, lalu ketiga program atau source code-nya dibuat dalam dokumen doc atau PDF untuk ketiga soal ini. Oke, kira-kira ini itu saja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di hari Senin ya. Selamat mengerjakan dan jangan sampai terlewat ini tugasnya untuk hari ini. Oke. Terima kasih. Yuk, selamat siang. Yuk,